Oke, jadi kalau sudah ketemu pekerjaan yang model seperti gini, original, tapi ketika aplikasi dempol aja sudah retak seperti gini ya. Untuk teknik aplikasi epoksinya ya wis podo ambek video ini lek gembus. Videonya seperti gini, cara epoksinya sama. Tapi yang mau kita bahas adalah tentang teknik tembaknya setelah aplikasi epoksi bagaimana supaya mendapati pekerjaan yang selamat dan tidak dimungkinkan untuk ngulang-ngulang pekerjaan. Jadi ada bintang bayaran ngono lho Mat. Terus iso ngopi bareng cangkrukan ambek kancane ya ta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada video kali ini episode kali inilah. Ini sebenarnya saya nggak akan ceritakan pekerjaan, tapi apa dongeng aku. Ini akan sedikit dongeng tentang pengalaman hidup. Jadi ben ketok koyo sing wis pinter-pinter ngono kayak dongeng terus kayak motivasi, tapi nggak ini motivasi neblas ini. Oke, jadi untuk proses awal pekerjaan yang seperti tadi itu tekniknya sama seperti halnya di videonya Sentul Painter ya. Jadi aplikasi ketika sudah mendapati pekerjaan seperti itu, berarti yang perlu hati-hati adalah proses epoksi. Untuk proses epoksi ini sendiri, ini sebenarnya media juga sudah keriting. Maksudnya ketika ditembak epoksi itu ada beberapa bagian yang keriting. Karena aku wis pede wae, meskipun ini keriting, kita diamkan agak lama, apalagi nginep. Untuk epoksi ini dia daya rekatnya dia kuat yo. Ditimpa cat pun langsung, misalkan cuman disending keritingnya nggak dihilangi itu bisa, tapi ada teknik-teknik tertentunya untuk nembak. Nah, dapatnya seperti gini. Ini ada area yang sedikit keriting, tapi ini nggak apa-apa, aman aja. Misalkan kita tembak, karena epoksi ini ngikatnya kuat, ngikatnya kuat. Kita tembak cat nanti nggak apa-apa, yang penting kita tahu teknik nembaknya. Kita ratakan permukaannya sampai dengan rata yang serata mungkin ya, serata mungkin, terus layak untuk ditimpa oleh cat di atasnya supaya nanti tidak menimbulkan jeruan. Kalau sandingan atau amplasannya ini tidak rata ya tentunya nanti kontur dari cat di atasnya juga akan mengikuti dari epoksi. Nah ini kalau kita matikan, dia ada yang keriting seperti gini contohnya. Ini aman ini, asal tahu teknik nembaknya aman, nggak masalah. Karena apa, epoksi ini dia ngikat sudah benar-benar kering. Kalau epoksinya belum benar-benar kering yo, ini media yang jadi rawan. Tapi kalau sudah kering, ini media yang aman ditembak. Sama dengan teknik nembaknya juga harus kita juga paham, nembak mode dry-cut atau tembakan kering. Oke, lanjut cerita pada pengalaman hidup saya yang nggak begitu berharga. Jadi sering banget mendapati pekerjaan seperti gini, apalagi cat yang 1K ya, cat yang 2K 2 jadi 1, seperti halnya yang motor-motor keluaran pabrik itu yang warna redup itu kan sebenarnya nggak digeledup dia. Jadi catnya itu ditembak langsung redup, clear sama catnya itu sudah jadi 1. Itu media-media yang sangat rawan banget ketika mau di repaint ulang. Masalahnya yang sering terjadi itu mesti keriting, belum dicat aja di dempul kadang-kadang sudah keriting. Dan saya coba-coba cari referensi dari beberapa tahun yang lalu itu di platform sosial media yo Instagram, yo YouTube, yo Facebook, nggak menemukan referensi yang menyajikan solusi sehingga pekerjaan kita itu cepat. Jadi kalau kena keriting meruntuh seperti gini, tahu saya dulu itu tetap dikupas saja. Jadi kan ya capek kalau setiap hari ada pekerjaan, apalagi motor-motor baru yang seperti yang saya tadi dijelaskan di depannya. Ternyata ketika berselancar di sosial media ini malah menemukan orang yang agak aneh. Ini makhluk hidup dari mana aku juga nggak paham. Ini gaya tembak ini nggak seperti yang referensi di lain-lainnya. Iki malah nembaknya aneh. Orang kan biasanya nembak itu slow motion, pelan, terus luas. Ini malah nembak itu aneh pokoknya. Sampai aku ngelihat di videonya itu yang nggak sempat ku simpen ya.
itu nembak bumper di spray booth itu malah sampai guling-guling, tapi catnya itu kok koyok ngawur. Cuman hasilnya kok ya bagus, sampai aku tuh nggak percaya yo. Dari beberapa tahun lalu sama teman saya tak datangi, oh ternyata pekerjaannya yo banyak, berarti kan mungkin ya konsumennya ya yo puas dengan pekerjaannya. Tak kira lek cat ngawuri terus hasilnya yo ngawur gitu juga, ternyata enggak. Dan setelah pulang dari situ tuh nggak tidur itu 2 hari 2 malam, tak pikir aja bangun tidur aku terus coba nembak keramik, teknik yang dia pakai coba tak pakai, oh ternyata hasilnya seperti gini. Keramik. Oke, setting sama, mixing ratio thinner sama, cat sama, setelan sama. Bentar, angin tak buat sama. Tembakan yang pertama kita coba mode langsung basah, apa istilahnya cat tembakannya kalem seperti gini. Bismillah. Ini langsung kalem ya. Oke, ini langsung cepat, hasilnya seperti gini. Mungkin kalau mau numpuk ini perlu waktu flash off atau berminyak, wis nggak apa-apa. Tak tembakannya supaya agak tutup. Di bawah. Udah anggap aja video ini video orang kurang kerjaan gitu aja. Tapi gini yang mau saya sampaikan ini. Ternyata setelah saya coba teknik yang sana pakai, ternyata untuk jika kita mendapati pekerjaan seperti skenario seperti pekerjaan yang kali ini saya kerjakan dengan riwayat media 1K, cat yang sudah dicampur dengan clear dope, cat bawaan pabrik. Mungkin teman-teman sering melihat kan video-video saya ngecat motor NMAX yang bawaan dari pabrik, banyak yang kadang nggak tak epoksi hanya bagian dempul aja. Ternyata resiko untuk keriting itu lebih kecil kalau kita bisa aplikasi seperti yang contoh yang di bawah tadi ya, tembakan yang di bawah. Dan yang saya amati kedua adalah penguapan tinernya ternyata juga lebih cepat daripada kita main slow motion atau nembak basah atau nembak lemot. Terus ketiganya, kontur dari permukaan itu ternyata partikelnya lebih rapet, padat, terus kayak apa ya, gurih gitu loh dilihat. Kalau teknik cepat seperti halnya nembak yang tadi di bawah, atau mungkin karena droplet partikelnya itu seperti apa ya, kalau ibarat orang itu perbandingannya seperti ketika hujan gerimis kecil-kecil tapi rapat. Nah seperti itu sederhananya. Terus berikutnya adalah setelah saya jalani beberapa tahun, ternyata resiko untuk absorb atau clear coatnya nyerap itu lebih kecil. Karena kenapa? Lapisan catnya kita masih dapat lapisan yang nggak begitu terlalu tebal tapi rapat. Kan cat ini kan fungsinya untuk pewarna ya, bukan untuk pelindung. Kalau pelindung ini kan clear coat. Kalau cat-cat model 2 stack seperti gini yang tembak dulu catnya baru clear coatnya, yang langsung berbenturan dengan cuaca ini kan clear coat bukan cat. Kalau cat ini sekedar pewarna aja. Yang berikutnya adalah yang saya rasakan irit angin dan irit bahan. Kalau kita bisa main cepat seperti gini, angin justru malah tidak akan boros. Beda dengan ketika kita main nembak basah, kalem, terus lemot. Itu tentunya ya seperti ketika zaman dulu saya ya, atau zaman jahiliyah, nembak sering dapat keriting, sudah catnya terbuang-buang, angin boros, apalagi kalau spregan besar terus kapasitas kompresor kecil. Dan irit bahan ini sing marai cepet sugih, makanya aku iso nambah spregan nambah spregan lagi yo, karena untungku terlalu banyak. Asal kita tahu tekniknya, sederhana seperti itu. Tentang pekerjaan ya ternyata selama ini yang tak lihat pekerjaan ya baik-baik saja, nggak ada masalah asal kita tahu dari karakter bahan. Oke, ini kita lanjut cerita dari pekerjaanku. Ini teknik yang sama, cuman videonya agak saya perlambat, tapi saya percepat. Cuma teman-teman kalau mau melihat pekerjaan-pekerjaan saya di sebelum-sebelumnya kan teknik nembaknya ketika mendapati media masih original kan kurang lebih sama.
iki sebenarnya nembak iki kelihatan ngawur, tapi yo mikirnya bagaimana ketika mungkin kita nembak terus mungkin sudah terlalu agak basah atau mengkilap, kita pindah ke media lain, itu sebenarnya untuk nungguin yang mengkilap ini supaya jadi flash off ya. Flash off itu apa sih sini, flash kui nyala, off kui mati, jadi supaya catnya ngedup. Kalau catnya ngedup berarti penguapan thinner sudah berlangsung. Ketika masih terlihat kondisi catnya ini mengkilap atau basah terus, apabila kita timpa terus, tentunya resiko keriting lebih besar ketika mendapati pekerjaan seperti gini. Dan teknik seperti gini nggak perlu pakai flash off ya, jadi nembak langsung sekali jadi nggak perlu jeda nembak istirahat 15 menit 10 menit nembak lagi, enggak. Ini teknik nembak langsung jadi. Kelihatannya ya seperti main-main, tapi yo iki uteke aslinya pewangan. Panasnya gimana, kita tetap jaga supaya kasih kesempatan thinner untuk bernapas gitu aja, karena thinner adalah penyebab dari masalah keriting. Dan juga jaga kontur permukaan dropletnya supaya mendapatkan kontur yang bagus, siap naik clear coat ideal, dan juga supaya menjaga partikelnya kelihatan tetap mekar. Kalau main basah seperti tadi, pengalaman dari saya, selain resiko keriting lebih besar, juga biasanya kontur permukaan itu nggak akan bisa mendapatkan kontur yang flat ideal. Jadi ketika mau naik clear coat yo meski kesek lagi, timpa lagi encer, kelawasan pekerjaan kita disalip sama tetangga. Kita belum selesai ngamplas, sebelah sudah bayaran sama rokokan. Sekarang kan sudah eranya era kerja cepat. Semisal jaringan itu sudah nggak 4G lagi, 5G atau mungkin 6G nanti. Pekerjaan terus lambat-lambat terus buat opo, iya kan? Apalagi seperti pendapat teman saya ngomong, wah pekerjaan itu semakin lama makin bagus, ngomong awakmu nggak iso kerja cepat. Ya alasan kok, awakmu nggak mau cari referensi, nggak mau berkembang, sederhana gitu. Kecuali kalau ranahnya seni ya, seperti airbrush ya, memang itu seni, perlu inspirasi dan lain sebagainya, perlu ngopi yang berkali-kali. Ngecat polosan terus nyapa kok lambat-lambat. Oke, dan kelanjutan dari pengerjaannya seperti gini. Ketika sudah selesai nembak ya, jadi sekali nembak langsung jadi. Kita lihati, ini memang belum flash off. Tak ulang lagi, flash itu nyala. Ini sih teman-teman pemula, ngopo sih kok sering ngomong flash off orang-orang itu. Flash itu nyala, off itu mati, berarti lampu mati. Kok lampu mati, maksudnya catnya sudah redup. Kalau cat PU yo, cat NC pun sebenarnya juga yo, untuk ngelihati catnya ini sudah kering, nguap atau belum, itu ya dilatih dari redup dan enggaknya. Kalau sudah mengkilap, masih mengkilap, berarti ya penguapan masih berjalan. Ketika sudah catnya ini redup, berarti penguapan wis berlangsung. Baru nanti kita diamkan ya 1 jam, baru siap naik clear coat. Yang didapat seperti gini, kayaknya wis layak lah, layak naik clear coat, nggak perlu dikesek dropletnya, ya wis api. Pada panel berikutnya, ini media yang tadi juga keriting, ketika kita epoksi, keritingnya juga nggak kita hilangi, cuman kita ratakan. Itu kita tembak dengan warna hitam solid. Ini satu set bodi motor CBR, yang nggak satu set sih, ada beberapa panel yang nggak tankinya. Ya bagian bawah kan mintanya hitam solid biasa, pengennya clearnya gloss. Kalau yang bagian area fairing lebar tadi yang kita tembak sebelumnya, itu pengennya seperti originalnya warna CBR. Untuk mixing warna atau ngoplos, misalkan teman-teman mau coba-coba, bahan-bahan yang digunakan saya cantumkan di videonya itu ya. Kurang lebih seperti halnya Black Mica di video sebelumnya, cuman dia agak ada tambahan warna hijau atau tinta hijau biar supaya lari ke hijau, pakai mutiara hijau kalau nggak salah. Bedanya cuman itu sama Black Mica. Terus ini partikelnya agak gede-gede, jadi saya tambahkan dengan partikel siralik sedikit. Kalau kita lihat dengan air tadi ketika siram, media masih original, dia partikelnya agak gede-gede. Untuk ngakalnya seperti itu. Ini yang warna solid, yang tadi juga keriting, ternyata kita tembak aman dengan teknik yang sama, cuman hanya ini nanti mintanya clear gloss. Dan berikutnya untuk panel yang lebar, saya tembak dengan clear coat 1 komponen Dove
yang kemarin kita bahas ya, aerosol. Ternyata juga aman, juga keriting, meskinya kan kalau keriting ya keriting aja, ternyata enggak. Pokoknya aman di cat berarti aman di clear coat. Rumusnya seperti itu. Ketika mungkin teman-teman di cat aman, di clear coat enggak aman, berarti ada yang salah pada mixing rasio clear coat dan teknik aplikasi. Biasanya pakai jeda terlalu lama, terus tinyernya terlalu banyak, biasa akan muncul masalah keriting ketika di clear coat. Untuk teknik aplikasi clear coat sama seperti biasa, tetap pakai mode one visit aplikasi ya. Jadi nggak pakai flash off atau nggak pakai flash off yang terlalu lama. Sebenarnya paling flash off tuh 5 detikan, langsung tembak di layer kedua. Kenapa? Ya tujuannya tetap menghindari masalah popping, apalagi kalau untuk seperti yang tipe HS ya, dari brand apapun tipe HS, kalau kita nggak paham-paham banget resiko bintik-bintik clear coat ketika kering atau yang disebut popping itu akan sering terjadi. Apalagi kita pakai auto glue seperti gini, tenang ya, istilahnya tenang itu wes secara kualitas saya sering ngomong berkali-kali, dia wes stabil karena ini brand-brand yang cukup kawakan. Kalaupun terjadi trouble dan masalah, yuk berarti biasanya human error atau orangnya sing error. Seperti yang di video kemarin yang clearnya meleleh sampai parah kayak madu, ya itu karena kesalahan orangnya. Untungnya pakai auto glue, kalau nggak pakai auto glue mungkin lelehannya akan buih-buih gitu ya. Biasanya kalau dari brand HS yang lainnya kan ada yang meleleh terus terdapat buih. Wah, kalau sudah buih seperti itu nangis cara ngilanginya. Kalau meleleh tapi bening itu masih aman. Aku nggak ngerti itu, mungkin ketika nembak sepertinya lagi dikejar dekolektor, terburu-buru sampai kiri kayak madu rasa tawon. Oke, kita coba lihat partikelnya. Ini sudah kering. Nah, seperti gini warnanya. Ini kalau begini kan kelihatan enggak? Nah, seperti gini hasilnya, guys. Nah, kelihatan aslinya. Ini metalik. Oke, dapatnya pekerjaan kita seperti gini. Pekerjaannya ya cukup singkat, cepat, wes nggak ribet-ribet. Sudah siap dipasang, itu juga sudah siap dipasang, tinggal nunggu bayaran. Oke, hari ini masih ada pekerjaan yang belum selesai. Aku mau nembak mutiara biru ya, satu set body dari Vario 135, tapi diubah seperti warna 150 rasanya. Oke, keseruannya bagaimana? Spray gun saya membuat ketar-ketir mandur kawat iki, ngomong praktikal setting spray gun. Oke, tunggu aja di uploadan selanjutnya.